saya Amalia Bintari dengan NIM 19325000307, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar kepemimpinan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Untuk memahami pengertian kepemimpinan lebih dalam, perlu diketahui juga pengertian kepemimpinan atau leadership menurut para ahli. Berikut beberapa pengertiannya. Pertama, Wahyu Sumitjo 1987, pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang meliputi kepribadian, kemampuan serta kesanggupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin serta interaksinya terhadap pengikut atau situasi. Kedua, Pesiagian, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menduduki sebagai pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, George R. Terry 1972, pengertian kepemimpinan suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada Hale and Cons 1957, kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu dalam memimpin kegiatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan. Tidak hanya memahami pengertian kepemimpinan, kita juga perlu mengetahui tujuan dari kepemimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa tujuan. Yang pertama ada untuk mencapai tujuan, yaitu merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi bagaimana pimpinan dan kepemimpinannya sangat mempengaruhi apakah tujuan perusahaan dapat tercapai atau tidak. Kedua, memotivasi orang lain. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk memotivasi orang lain atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Bukan hanya untuk mewujudkan tujuan perusahaan, namun juga memotivasi orang-orang yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan. Artinya, pemimpin harus bisa mendorong pengikut atau bawahan untuk terus termotivasi agar tujuannya tercapai. Fungsi. Jika sebelumnya dibahas adalah tujuan, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kepemimpinan. Di antaranya adalah pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini adalah sebagai komunikator, yaitu melakukan perintah yang berupa isi, cara melakukan, waktu pelaksanaan, dan tepat melakukan perintah agar keputusan terwujud dengan efektif. Kedua, ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi ini yaitu dapat berkomunikasi dua arah. Tujuannya adalah sebagai upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini, pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambil sebuah keputusan ataupun dalam pelaksanaan keputusan. Keempat, fungsi delegasi. Memiliki fungsi yaitu suatu bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seseorang yang diberi mandat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Dalam melaksanakan, pemimpin dan kepemimpinan juga bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, pengawasan terhadap kegiatan para pengikut atau bawahannya. Selanjutnya ada sifat-sifat pemimpin. Dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah intelijensi, yaitu sifat kemampuan berbicara, menafsirkan, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota dan bawahan yang dipimpinnya. Kedua, ada kepercayaan diri, yaitu sifat yang berupa keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Lebih baik jika pemimpin memiliki kepercayaan diri akan skillnya.
Ketiga ada determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung mengarahkan anggotanya untuk melakukan perintah demi tujuan organisasi. Keempat ada integritas. Setiap pimpinan harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Dan yang terakhir ada sosiabilitas. Meskipun pemimpin merupakan seorang yang harus memiliki ketegasan dan kewibawaan, seorang pemimpin juga harus mampu menjalin hubungan yang menyenangkan, ramah, sopan, baik dengan anggotanya yang dipimpinnya atau dengan mitra yang dijalin dalam organisasinya. Berikut gaya kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah organisasi atau kelompok, setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Ada beberapa contoh gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan referensi dalam memimpin organisasi atau perusahaan. Berikut penjelasannya. Kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan di mana memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Biasanya ia sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan baik berupa kebijakan, peraturan, prosedur yang berasal dari idenya sendiri. Biasanya ia akan lebih membatasi inisiatif dan ide dari anggota lain. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi di mana setiap kegiatan dilakukan secara rutin. Artinya, tidak ada inovasi dalam kegiatan perusahaan dan setiap anggota memiliki tanggung jawab rutin setiap harinya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan di mana komunikasi terjadi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Gaya kepemimpinan ini biasanya melibatkan anggotanya dalam memecahkan suatu permasalahan dan pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini biasanya disebut dengan laissez-faire, yaitu gaya pemimpin di mana atasan dan pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dengan menggunakan cara mereka masing-masing. Lalu ada kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini biasanya lebih cenderung mengedepankan transaksi antara pemimpin dan bawahannya. Maksud dari transaksi ini adalah pemimpin akan memberikan reward kepada bawahan yang berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan sebelumnya. Jadi bawahan akan lebih termotivasi karena ada reward yang diberikan oleh pemimpin. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini bisa membawa perubahan positif pada mereka anggota yang mengikuti. Para pemimpin dengan gaya ini memperhatikan dan terlibat dalam proses, termasuk juga dalam membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya ada kepemimpinan melayani. Gaya kepemimpinan melayani ini biasanya antara atasan dan bawahan memiliki hubungan melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang berkarismatik biasanya memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Selanjutnya yang terakhir ada kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini jenis kepemimpinan yang lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggotanya, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Bisa dikatakan gaya kepemimpinan seorang pemimpin jenis ini tidak akan selalu sama atau berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Berbicara mengenai kepemimpinan, tentu setiap pemimpin mempunyai cara dan gayanya masing-masing dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Namun yang pasti, gaya kepemimpinan yang dipilih pasti bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan, jika kita merujuk pada grand teori pendidikan, maka tidak bisa lepas dari teori empirisme, nativisme, dan konvergensi. Begitu pula
dengan pemimpin dan kepemimpinan, baik dari aspek definitif, kategoris, karakteristik, maupun teori lahirnya pemimpin dan kepemimpinan, semuanya boleh dikatakan berhubungan erat atau bahkan simetris dengan teori besar atau teori utama pendidikan tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam budi